Pada tahun 1350 Masehi, keluarga kerajaan Majapahit kembali berduka. Raja Padmi atau Gayatri yang merupakan ibunda Raja Putri Tribhuwana Tunggadewi yang menjadi biksuni telah wafat, dan pada tahun itu pula Raja Putri Tribhuwana Tunggadewi memutuskan untuk turun tahta dan menyerahkan tampuk kekuasaan kerajaan Majapahit kepada putranya yang bernama Hayam Wuruk, yang artinya ayam yang terpelajar. Hayam Wuruk dilahirkan pada tahun 1334 Masehi, sehingga ketika diangkat menjadi raja, beliau masih berusia sekitar 16 tahun. Ada sebuah kejadian unik menjelang kelahiran Hayam Wuruk, yaitu adanya gempa bumi di Pabanyupindah dan disertai meletusnya Gunung Kelut. Selain itu, pada tahun itu pula Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa yang terkenal sampai saat ini. Hayam Wuruk mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Netareja alias Bre Pajang dan seorang adik angkat yang bernama Indu Dewi atau Bre Lasem. Adapun Prabu Hayam Wuruk mempunyai seorang istri yang bernama Sri Sudewi atau lebih dikenal dengan nama Paduka Sori, yang merupakan putri Wijaya Rajasa Bre Wengker yang merupakan saudara sepupu sendiri. Hayam Wuruk memiliki seorang putri dari permaisurinya yang bernama Kusuma Wardani dan seorang putra dari seorang selir yang bernama Bre Wirabumi. Hayam Wuruk memerintah kerajaan Majapahit selama 39 tahun, yaitu dari tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi, dan bergelar Paduka Batara Sri Rajasa Negara Dyah Sri Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hal ini terlihat dari sisi kehidupan keagamaan. Hayam Wuruk sangat menghargai perbedaan agama. Hal ini terbukti dengan adanya agama Buddha di tengah-tengah masyarakat yang saat itu kebanyakan beragama Hindu. Hayam Wuruk pun membentuk dewan khusus, yaitu Dharma Daksa Kasaiwan yang mengurus agama Siwa, dan Dharma Dyaksa Kasogatan yang mengurus agama Buddha. Selain itu, dalam bidang kesusastraan juga mengalami kemajuan dengan ditulisnya Kitab Negara Kertagama yang merupakan karangan dari Empu Prapanca. Kehidupan sosial yang penuh dengan toleransi juga dibuktikan melalui Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular, yang di dalamnya ditemukan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Sedangkan dalam bentuk kemajuan kebudayaan yang lain adalah banyak dibangun candi-candi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk,
seperti Candi Sawentar, Candi Sumberjati, Candi Surawana, Candi Tikus, dan Candi Jabung. Keamanan rakyat pada masa pemerintahan Hayam Wuruk sangat terjamin karena hukum serta keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Kerajaan Majapahit ketika diperintah oleh Hayam Wuruk sudah memiliki sistem pemerintahan yang sangat teratur dengan baik dan berjalan lancar. Hayam Wuruk selalu berkeliling desa untuk melihat kehidupan rakyatnya. Dalam catatan Negara Kertagama, mencatat perjalanan Raja Hayam Wuruk ke Pajang pada tahun 1351 Masehi, ke daerah Lasem pada tahun 1354 Masehi, dan ke daerah pantai selatan atau Lodaya pada tahun 1357 Masehi, serta ke daerah Lumajang pada tahun 1359 Masehi. Sedangkan daerah Blitar dikunjungi Hayam Wuruk pada tahun 1361, kemudian dilanjutkan perjalanannya ke Simping pada tahun 1363 Masehi. Dalam memerintah kerajaan Majapahit, Prabu Hayam Wuruk dibantu oleh beberapa orang menteri dan anggota keluarga raja yang membentuk Dewan Pertimbangan Kerajaan yang disebut Sabta Prabu. Berdasarkan Kitab Negara Kertagama Pupu 85 diuraikan bahwa setiap bulan Caitra atau sekitar bulan Maret sampai dengan April atau bulan purnama setiap tahun, Hayam Wuruk mengadakan pertemuan dengan para menteri, perwira, pembantu baginda, kepala daerah, kepala desa dari luar kota untuk membahas tanggung jawab dan pemerintahan di daerah masing-masing. Kerajaan Majapahit juga menjalankan politik bertetangga yang baik dengan negara tetangga seperti dengan kerajaan Cina, Ayodhya atau Siam, Champa, dan Kamboja. Hal ini terbukti dengan dikirimnya utusan persahabatan ke daerah Cina pada tahun 1307 sampai dengan 1381 Masehi. Selama pemerintahan Hayam Wuruk, Patih Gajah Mada terus mengembangkan kekuasaan Majapahit dengan melakukan penaklukan ke wilayah timur seperti Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwuk, Makassar, Buton, Banggai, Kunir, Kalian, Salayar, Sumba, Muar, Solor, Bima, Wandan, Ambon, Wanin, Seram, Timor, dan Dompo. Menurut Kakawin Negara Kertagama Pupuh ke-13 sampai dengan 15, daerah kekuasaan Majapahit meliputi hampir seluas wilayah Indonesia dan semenanjung Malayu seperti Tumasik, Dompo, Tanjung Pura, Bali hingga Seram. Ini berhasil dikuasai kecuali kerajaan Pajajaran atau Sunda yang belum berhasil dikuasai. Melihat pencapaian ini, Gajah Mada bisa dikatakan berhasil mewujudkan Sumpah Palapanya.
Pada tahun 1357 terjadi peristiwa Bubat, yaitu sebuah perang antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda. Sebenarnya Hayam Wuruk ingin mempersunting Dyah Pitaloka, putri dari kerajaan Sunda, untuk dijadikan permaisurinya. Namun setelah rombongan sampai di Bubat, tiba-tiba terjadi kesalahpahaman antara Gajah Mada dan Raja Sunda, sehingga terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, dan akhirnya seluruh prajurit dan keluarga Raja Sunda gugur. Setelah terjadinya peristiwa Bubat, membuat Gajah Mada merasa sangat menyesal, sehingga pada tahun 1364 Masehi Gajah Mada wafat, dan pada tahun 1367 mengangkat Gajah Enggon menjadi patih. Tidak lama berselang, tepatnya pada tahun 1372 Masehi, ibunda dari Hayam Wuruk yang bernama Tribhuwana Tunggadewi mangkat, dan ini merupakan pukulan yang sangat keras bagi Hayam Wuruk, sehingga dengan perlahan-lahan kerajaan Majapahit pun semakin meredup dengan tidak adanya Gajah Mada dan Raja Putri Tribhuwana Tunggadewi di samping Hayam Wuruk. Pada tahun 1389 Prabu Hayam Wuruk wafat dan dimakamkan di Tajuk. Beliau kemudian digantikan oleh menantunya yang bernama Wikrawardhana. Sekian dulu sejarah singkat mengenai perjalanan hidup Prabu Hayam Wuruk dalam memimpin kerajaan Majapahit. Semoga dapat menjadi teladan kita akan potensi dan kebijakan apabila menjadi seorang pemimpin. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun.